Untuk teman-teman yang mungkin baru mengenal ID jenis bahan bonsai ini sepintas seperti karakternya daun asem ya, cuman warna bunga kuning ya. Nah, seperti ini saya ambilkan contoh untuk warna bunganya. Nah, seperti ini untuk warna bunganya, berwarna coklat kehitaman ya. Kita lihat jauh di sana. Nah, yang di sana agak sedikit jauh dan mempunyai karakter batang keras. Oke. Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Kali ini cuaca lumayan mendung full ya, teduh. Kemarin juga habis hujan kencang banget, tapi tidak mengurangi rasa kita terus untuk berkarya, berbudidaya ya, membuat bahan bonsai dari nol. Oke. Di belakang saya sudah ada bahan bonsai untuk golden cassia ya. 1 bulan yang lalu saya lakukan untuk cangkok akarnya. Kita lihat nanti seperti apa, kita cek apakah siap untuk dipanen. Langsung saja kita menuju ke bahannya ya. Oke, sebelum saya melakukan pengecekan nanti sudah akar apa belum, untuk proses cangkok akar saya lakukan 1 bulan yang lalu, dan untuk cangkok akar ini sudah saya update juga di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengenal ID jenis bahan bonsai ini sepintas seperti karakternya daun asem ya, cuman ini lembut kecil. Terus untuk tangkai daun yang tumbuh di batang utama sangat rapat sekali ya, dan ini mempunyai warna bunga kuning ya. Seperti ini saya ambilkan contoh untuk warna bunganya. Seperti ini untuk warna bunganya, dan untuk batang utama berwarna coklat kehitaman ya. Kita lihat jauh di sana. Nah, yang di sana agak sedikit jauh dan mempunyai karakter batang keras. Oke, saya langsung mau lakukan untuk ini eksekusi, tapi tetap saya cek dulu nanti sudah akar apa belum. Oke, kita langsung lihat langsung ya ke bahannya tentunya. Ya oke teman-teman, ini dia ya untuk bahannya. Ini media tanam untuk cangkok akar saya terbiasa biar cepat, kita berharap tentunya akar cepat keluar ya. Saya memakai kokopit, saya campur sama pasir malang yang halus, kemudian sama tambah pasir. Nah, coba kita cek untuk bahan ini. Ada 3 ya ini cabangnya, sama di belakang. Nah, seperti pada gambar di samping ya, setel awal saya cangkok. Oke, saya mau lakukan pengecekan akar dulu. Sebelum nanti mungkin akan saya lakukan sekalian untuk koreksi. Ada 3 cabang. Kalau ini mungkin batangnya lurus, ketika batang lurus mungkin akan saya pakai ya. Sepertinya enaknya pakainya ini sama ini saja. Yang di belakang ada 1, kita lihat dari sebelah sana. Oke, ini dari sebelah sini ya, kita bisa lihat
Sepertinya ini enaknya dibuang. Kalau lihat pas saya proses cangkok akar kemarin, akarnya bagusan dari sana, terus nanti mungkin ini dua batang utama ini jadi twin ya, tapi nanti agak sedikit berat ke sebelah kiri. Tapi sebelum saya lakukan dongkel, saya mau cek dulu untuk akarnya sudah keluar akar apa belum. Dan untuk akar sendiri mempunyai karakter sedikit berbeda daripada yang lain. Ini saya ambilkan contoh untuk warna akarnya. Nah, hitam seperti ini untuk akarnya. Oke teman-teman, kita coba lihat mendekat ya. Untuk ini akarnya sudah full, berhubung warnanya hitam jadi tidak terlihat ya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman sedikit mendekat. Oke, ini dia ya, ini akarnya. Ternyata untuk golden cassia sedikit unik, lain daripada yang lainnya. Kalau akar tua warnanya hitam seperti ini, tapi akar mudanya paling ujung kita lihat, nah di sini warnanya hijau seperti pupus daunnya ya. Di bawah sini terlihat untuk akar mudanya. Ini di sini ini sama akar paling ujung paling muda, warnanya seperti pupus daunnya. Ini akarnya sudah full. Saya langsung mau lakukan untuk eksekusi bahan ini. Ini akan saya kembalikan untuk lakbannya. Oke, selesai ya. Saya untuk jenis golden cassia ini baru pertama kali saya lakukan dongkel dengan tidak menyisakan mata tunas. Ini sekalian saya setel. Terlihat di sini ada akar ke sebelah kiri sama yang sebelah kanan juga ada. Dulu pas saya lakukan cangkok akar saya masih ingat. Nah, ini tadi saya potong yang belakang yang besar satu. Ini saya sisakan dua, nanti berharap saya ada mata tunas di sini. Terus di sini sama di bawah. Jadi nanti insya Allah depan gini ya. Ini paling tinggi. Terus bentangan ke sebelah kanan sini nanti turun ke bawah. Oke, saya langsung mau lakukan eksekusi.
Iya, oke sedulurku semua, sahabat Shohobi. Awal saya cangkok akar di lahan ground sudah saya update. Kali ini saya panen, kemudian saya lakukan penanaman. Ini saya tanpa menyisakan mata tunas sedikit pun. Untuk saran saya teman-teman, seperti halnya kita dongkel di alam ya. Kalau bahan dongkel tentunya tanpa mata tunas, kita nanti lakukan penyungkupan plastik. Ini tadi sudah saya lakukan penanaman untuk media tanam di paling bawah tadi, sekitar dari sini kurang lebih turunnya 1/4 dari ketinggian pot plastik. Saya sederhana pakai pot plastik. Ini media tanamnya saya pakai pasir ladu kali, pasir Malang. Saya campur berhubung sekamnya yang sudah lapuk, saya pas kehabisan saya pakai bekas bakaran arang, saya campur, saya tambah pakai dekastar. Terus sebelum saya lakukan penanaman ini tadi, di bawahnya ini saya pakai sedikit spesial, saya pakai kokopit sama pasir ladu kali, sedikit pasir Malang yang halus, baru saya taruh tanaman di atas, biar tidak terlalu stuck ya, stres ya untuk akarnya, akar barunya. Untuk pasir ladu kalinya bekas bongkaran di dinding ground ya. Saya sarankan teman-teman kalau dongkel di lahan ground, usahakan bekas media tanam dicampur untuk penanaman, biar akar baru tidak terlalu stuck atau stres. Ini nanti saya tunggu setelah kering, mungkin ada beberapa luka ya yang sangat lebar sekali di sini, terus ada lagi di belakang. Nah, ini saya nanti nunggu kering, setelah kering saya kasih untuk salep kambium. Tapi yang paling bagus saya sarankan untuk teman-teman pakai aluminium foil ya. Aluminium foil itu kalau orang Jawa bicaranya tambal panci. Ini akan mengamankan daripada pertama bekas tulang tengah, untuk mencegah agar tidak pecah pertama. Kedua, kambium akan cepat jalan ya. Karena apa? Tidak langsung terkena sinar matahari, karena aluminium foil tentunya kalau di video saya sebelumnya sudah pernah saya update ya. Untuk aluminium foil itu atasnya mengkilat, terus terkena sinar matahari, dia akan memantulkan cahaya ultraviolet. Oke, setelah ini nanti kering akan saya kasih salep kambium atau aluminium foil, terus taruh di tempat teduh, kalau bisa usahakan di bawah pohon yang rindang ya. Tidak lupa untuk penyungkupan seperti halnya kita dongkel di alam ya, karena ini tanpa mata tunas walaupun cangkok akar. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.